Halo, selamat pagi teman kita channel YouTube Bang dari Tutorial. Kali ini kita ada tutorial bagaimana cara bongkar dan cek untuk Vivo U81, misalnya tidak bisa ngecas, ganti baterai, ganti fleksibel on off, ganti mikrofon, ganti fleksibel penghubung antara fleksibel di atas dan di bawah. Kemudian kalau misalnya ada masuk air, bagaimana caranya? Cukup mudah sekali, kita bisa bongkar hanya menggunakan obeng 1,5 saja. Jadi untuk komponen, kalau misalnya fleksibel on off rusak, kita bisa beli di online, baterai, fleksibel cas, fleksibel UI, kemudian LCD, back cover, ada semua dijual di online. Nanti kita bagikan link pembeliannya. Jadi sekarang bagaimana cara bongkarnya? Langsung saja, sekaligus untuk cek kalau misalnya ada kerusakan untuk bongkar pasangnya. Langsung saja dan tutorial. Ini kita sudah siapin obeng 1,5. Ini sudah kita buka. Pertama kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. SIM tray-nya sudah kita lepas, kemudian kita bisa bongkar. Untuk bongkarnya ini kalau misalnya agak susah, bisa gunakan cutter. Setelah buka baru kita gunakan kuku ataupun bekas seperti ATM. Ini sudah kita bongkar seperti ini. Dan sekarang kalau misalnya sudah kita bongkar untuk back covernya, kalau misalnya mau kita ganti back cover, langsung saja kita ganti. Kalau misalnya tombolnya sudah habis, misalnya ditekan juga tidak bisa, tapi kita cek di fleksibel on off nya bisa berfungsi, berarti tombol luarnya saja yang rusak. Jadi bisa kita ganti tombol luarnya ataupun sekaligus sama back covernya. Dan satu lagi, kalau misalnya back covernya tidak ada antena WiFi, antena Bluetooth, antena sinyal, bisa kita pindahin antenanya nih ke fleksibel ataupun back cover yang barunya seperti itu, supaya sinyal WiFi ataupun Bluetooth ataupun sinyal GSM bisa berfungsi dengan baik. Untuk melepaskannya, teman-teman bisa hangatkan, bisa menggunakan korek ataupun juga hair dryer ataupun setrika elektrik di bagian bawah nih, supaya hangat, baru kita mudah untuk melepaskannya seperti itu. Itu tip kalau misalnya untuk ganti back covernya ini. Nah sekarang kalau misalnya untuk fleksibel on off, kalau misalnya rusak, kita tes menggunakan kuku juga tidak bisa, ataupun volume bawah volume atas dia menjadi satu. Jadi kalau misalnya salah satu rusak, bisa kita ganti sendiri. Untuk gantinya kita bisa gunakan obeng 1,5. Kita bongkar dulu seperti ini. Ini sudah kita buka, ada baut 1, 2, 3, dan kita lepas, langsung saja kita angkat seperti ini. Nah, teman-teman langsung bisa melihat di sini ada fleksibel Y81 kebetulan. Jadi teman-teman bisa lepas saja untuk fleksibelnya. Ini hanya double tip saja, jadi double tip bisa kita lepas saja menggunakan. Nah seperti ini. Untuk pemasangan di fleksibel yang baru sudah ada lem, jadi tinggal dilepas saja. Untuk pemasangan tinggal ditempel saja seperti itu. Jadi sudah selesai untuk fleksibel on off dan volume sudah kita ganti, mudah seperti itu. Jadi sekarang kita lanjut, kalau misalnya mau ganti baterai. Untuk baterainya ada tipenya, ada ini. Baterainya tipenya model BI5. Kalau harga yang biasa, yang merek Vivo biasa sekitar 60.000 di online, kamu ongkos fit. Kalau yang double power itu agak lumayan, bisa beli yang hampir 80.000 ataupun 100.000, beli yang double power merek Viking, ataupun yang saya sarankan untuk merek Viking yang orange ataupun merah seperti itu. Itu lebih bagus untuk kualitasnya. Nah ini dengan modelnya BI5. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, teman-teman langsung ganti saja. Untuk melepaskannya mudah, kita bisa angkat saja seperti ini. Biasanya kalau misalnya baterai original, kita jumper IC screen-nya misalnya nge-restart terus, itu akibat dari baterai yang rusak. Jadi ada IC di sini. Jadi teman-teman bisa jumper dulu IC-nya, kita lepas ini. Buka dulu IC-nya, fleksibelnya kita buka. Di sini ada sejenis kapasitor. Nah inilah yang kita jumper menggunakan kawat jumper bekas kabel kuningan tembaga, itu kita jumperkan saja, kita solder ataupun kita satukan solder. Tapi lebih bagusnya kita gunakan kabel saja, karena kabel itu berfungsi sebagai screen. Jadi kalau misalnya ada tegangan yang tinggi, arus tinggi, langsung putus. Bisa gunakan kabel bekas USB cas, itu lebih halus. Untuk pemasangan kita solder antara ujung ke ujung, tanpa kita lepas juga tidak masalah. Untuk mengatasi kalau misalnya restart terus setelah masuk menu sebentar, tidak sampai 1 menit langsung restart lagi. Tapi kalau kita cas sambil cas, ya berfungsi normal. Itu akibat dari baterai yang sudah rusak. Biasanya baterai yang ada screen-nya ini, fuse-nya ini baterai yang original. Kalau yang tidak original tidak bisa, tidak ada untuk screen-nya. Jadi salah satu caranya adalah kita bisa langsung ganti. Untuk baterai, cara penggantiannya seperti ini. Kita lepas dulu fleksibelnya. Ini ada yang hijau ini, bisa kita angkat.
kita tarik saja seperti ini. Memang agak susah, nah seperti ini tak apa-apa bengkok, nanti kita rapikan seperti ini. Nah, untuk pengertian kemudian ini kita potong saja. Nah, kita potong, kita lepas langsung. Untuk memasang tinggal dipasang saja, hati-hati sebelumnya ini fleksibel on off kita lepas dulu supaya tidak nyangkut. Setelah masuk seperti ini baru kita pasang sini, baru kita pasang untuk fleksibel fingerprintnya. Setelah saya kita ganti, kemudian kita pasang untuk ininya penutup fleksibel ini 1 2 3 seperti itu. Ini sudah selesai untuk penggantian baterai dan mengatasi kalau restart seperti itu. Sudah kita selesai kita. Dan selanjutnya kalau misalnya tidak ada suara, bisa kita gantiin, ada speaker musiknya, kita bisa lepas dulu. Di bautnya kita simpan, misalnya ada magnet, bisa tempel di magnet seperti itu. Ini bautnya sudah kita lepas, langsung saja kita angkat. Nah inilah untuk buzzer loudspeaker untuk Pipo J81i kebetulannya. Kalau misalnya ada kerusakan, suaranya gember, pecah, atau tidak semulus waktu kita pertama beli, speaker inilah yang rusak. Speaker ini ada kaki, plus ini ada kasa-kasanya, jadi tidak boleh tertutup. Jadi kita beli langsung seperti ini, jadi kurang lebih harganya di bawah 50.000. Kalau misalnya tidak ada bunyi, coba teman-teman di sini ada kakinya, ini harus nempel ke sini, jadi teman-teman bisa klik saja. Jadi kalau misalnya dia tidak sampai ke sini, maka tidak ada suara. Kemudian di sini ada fleksibel juga harus dalam kondisi bersih, tidak boleh ada kotoran ataupun kerak ataupun bekas air. Kalau misalnya bisa bersihkan dengan jarum, karena ini untuk menghubungkan ke PCB atas ini. Jadi kalau PCB atas ini di sini tidak nyambung ke mesin PCB atas, maka ini tidak akan berfungsi, baik speaker, konektor cas, ada mikrofon, headset, kemudian vibrator. Untuk cara pemasangan kita pasang dulu ini, kalau misalnya ada rusak, kemudian kita ini pasang seperti ini. Kita pasang, kemudian kita baut semua. Setelah kita baut sudah selesai seperti itu untuk cara pengertian speaker musik. Nah sekarang kalau misalnya tidak bisa mengecas, teman-teman langsung saja nih dalam posisi dibuka, karena obengnya 1,5. Kita angkat dulu untuk buzzer dan speakernya. Di sini ada konektor cas. Nah, ini PCB inilah yang kita mau ganti supaya bisa ngecas, karena ini di sini PCB cas ini ada banyak komponen, ada untuk getar yang bulat ini, untuk handset, untuk mikrofon dan cas. Jadi kalau misalnya ngecasnya rusak bisa kita ganti satu set ini, kalau mikrofon rusak bisa kita ganti satu set ini, ataupun handsetnya sudah longgar bisa kita ganti satu set ini. Nah untuk vibrator bisa kita pasang, kita solder ulang di bagian PCB yang baru kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya tidak kita pasang, maka tidak ada getarnya. Untuk pemasangan pembukaran ini kita lepas dulu, kemudian kita angkat sini. Nah inilah fleksibelnya. Kalau misalnya bisa kita lepas menggunakan kuku ataupun pinset karter seperti ini. Nah, baru kita lepas saja. Nah, inilah komponennya. Kalau misalnya tidak ngecas, ini juga yang rusak. Ini konektor casnya. Kalau misalnya tidak ada suara di orang, kalau ada pun rekam suara tidak ada suara dihasilkan, misalnya pada nelpon biasa GSM, orang tidak mendengar kita tapi kita mendengar orang tersebut, ini mikrofonnya rusak. Nah, yang ini bisa kita ganti, langsung saja bisa kita ganti satu set ini. Ataupun juga misalnya handsetnya diputar-putar baru nyambung, handsetnya kita ganti-ganti masih sama saja, ini yang rusak, bisa kita ganti, ini juga yang kita ganti seperti itu. Jadi banyak sekali komponen. Di sini adalah untuk pin out speaker musik, ini vibrator ataupun getar, ini untuk konektor cas, ini untuk mikrofon yang kuning, ini untuk handset. Jadi untuk pemasangan tinggal ditempel seperti ini saja. Bisa kita pasang dulu untuk antenanya. Ini antenanya pada saat sudah ganti PCB cas tidak ada suara, tidak ada sinyal, ini pastikan ini harus terpasang, seperti itu. Jadi bisa kita pastikan, kita bongkar lagi, kita cek harus posisi terpasang, kemudian kita ini fleksibel harus juga terpasang.
kita rapikan, baru kita tutup seperti ini. Kemudian kita baut lagi seperti itu cara untuk penggantian konektor cas, mikrofon, handset sudah kita tutupkan. Sekarang kalau misalnya menghidupkan fleksibel on off nya rusak, tapi kita mau hidupkan handphone ini, caranya gampang sekali. Cukup kita gunakan obeng untuk membongkar ini tadi, bongkar platnya kita bongkar. Setelah kita bongkar, kemudian kita gunakan pinset ini tetap gunakan obeng 1,5. kalau obeng ini sekitar 10.000 sudah kita dapatkan yang satu biji yang merek Sansen yang standar teknisi. Misalnya fleksibel on off kita mau ganti tapi belinya di online kurang lebih 3 hari. Bagaimana cara menghidupkannya? Gampang saja. Untuk mengetahui kalau fleksibel on off nya rusak, kita bisa cas, tapi ditekan on off juga tidak bisa. Saya kita tekan on off luar tidak bisa, kita bongkar juga seperti ini, kita tes langsung di sini tidak bisa juga. Berarti fleksibelnya harus kita ganti. Jadi penggantiannya perlu waktu, misalnya di online 3 hari baru nyampe. Itu harganya murah, ini harganya kurang lebih 10.000. Cara hidupnya mudah tanpa fleksibel on off nih. Caranya gampang, kita gunakan pinset. Kita di sini ada segi 4, ini segi 4, kemudian ada bulat pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang bulat pertama yang kita jalur power kita groundkan saja ke segi 4 ini ataupun kaleng ini. Bisa kita langsung sini. Ini ada titik segi 4 dan bulat ke pertama ini kita groundkan saja. Langsung hidup. Jadi seperti inilah untuk menghidupkan tanpa menggunakan fleksibel on off Vivo Y81. Sekira itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Salam sukses.